Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yolanda Prayogata Nimura SST, peserta Latsar CPNS tahun 2022. Saya akan memaparkan secara singkat core value nilai-nilai dasar ASN, yaitu harmonis. Pengampu materi Ibu Yamnur Mahlia SST MKes. Kegiatan ini diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Selamat menyaksikan. Apa yang dimaksud dengan harmonis? Harmonis adalah suatu istilah yang berasal dari kata harmoni. Harmoni dalam bahasa Yunani adalah harmonia, yang berarti terikat secara serasi atau sesuai. Harmonis adalah istilah yang bersangkut paut dengan harmoni atau seia sekata. Pengertian nilai dasar harmonis dalam pelayanan ASN dalam Kamus Merriam-Webster harmonious diartikan sebagai having a pleasing mixture of note. Sinonim dari kata harmonious antara lain canorous, euphonic, euphonious, harmonizing, melodious, musical, symphonic, symphonious, tuneful. Sedangkan lawan kata dari harmonious adalah discordant, disharmonious, dissonant, inharmonious, toneless, unmelodious, unmusical. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna dan tulisan harmonis yang benar, harmonis, bersangkut paut, mengharmoniskan, menjadikan harmonis, pengharmonisan, proses, cara, perbuatan mengharmoniskan, keharmonisan, perihal harmonis, keselarasan, keserasian dalam rumah tangga, perlu dijaga. Keanekaragaman bangsa dan budaya di Indonesia. Republik Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. Nama alternatif yang biasa dipakai adalah Nusantara, dengan populasi mencapai 270.203.917 jiwa pada tahun 2020. Indonesia menjadi negara berpenduduk terbesar keempat di dunia. Indonesia juga dikenal karena kekayaan sumber daya alam, hayati, suku bangsa, dan budayanya. Kekayaan sumber daya alam berupa mineral dan tambang, kekayaan hutan tropis, dan kekayaan dari laut di seluruh Indonesia. Semboyan nasional Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu, bermakna keberagaman sosial budaya yang membentuk satu kesatuan negara. Selain memiliki populasi penduduk yang padat dan wilayah yang luas, Indonesia memiliki wilayah alam yang mendukung tingkat keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia, 30 juta jiwa. Keanekaragaman suku bangsa dan budaya membawa dampak terhadap kehidupan yang meliputi aspek-aspek kesenian, religi, sistem pengetahuan, sistem teknologi, organisasi sosial, sistem ekonomi, bahasa. Pentingnya membangun rasa nasionalisme dan persatuan kebangsaan. Sejarah memberikan pembelajaran kelahiran Budi Utomo tahun 1908 dianggap sebagai dimulainya kebangkitan nasional karena menggunakan strategi perjuangan yang baru dan berbeda dengan perjuangan sebelumnya. Kebangkitan nasional mendorong perjuangan kemerdekaan dapat berhasil jika bangsa Indonesia bersatu, yang gelombangnya memuncak pada saat Kongres Pemuda dengan merumuskan Sumpah Pemuda. Konsep persatuan bangsa ini sebenarnya merupakan nilai dasar yang telah dimiliki bangsa Indonesia pada masa lalu. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika telah lama dimiliki bangsa di Nusantara. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Kebinekaan dan keberagaman suku bangsa dan budaya memberikan tantangan yang besar bagi negara Indonesia. Wujud tantangan ada yang berupa keuntungan dan manfaat yang antara lain berupa dapat mempererat tali persaudaraan, menjadi aset wisata yang dapat menghasilkan pendapatan negara, memperkaya kebudayaan nasional sebagai identitas negara Indonesia di mata seluruh negara di dunia, dapat dijadikan sebagai ikon pariwisata sehingga para wisatawan dapat tertarik dan berkunjung di Indonesia. Dengan banyaknya wisatawan maka dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Sebagai pengetahuan bagi seluruh warga di dunia, sebagai media hiburan yang mendidik, timbulnya rasa nasionalisme warga negara terhadap negara Indonesia membuat Indonesia terkenal di mata dunia berkat keberagaman budaya yang kita miliki.
Beberapa potensi tantangan yang muncul dapat ditandai dengan beberapa hal sebagai berikut. 1. Tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok seperti perbedaan tujuan, cara melakukan sesuatu. 2. Norma-norma sosial tidak berfungsi dengan baik sebagai alat mencapai tujuan. 3. Adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. 4. Pemberlakuan sanksi terhadap pelanggaran atas norma yang tidak tegas atau lemah. 5. Tindakan anggota masyarakat sudah tidak lagi sesuai dengan norma yang berlaku. 6. Terjadi proses disosiatif, yaitu proses yang mengarah pada persaingan tidak sehat, tidak kontroversial, dan pertentangan atau disharmonis. 7. Menguatnya etnosentrisme dalam masyarakat, yaitu berupa perasaan kelompok di mana kelompok merasa dirinya paling baik, paling benar, dan paling hebat sehingga mengukur kelompok lain dengan norma kelompoknya sendiri. Stereotip terhadap suatu kelompok, yaitu anggapan yang dimiliki terhadap suatu kelompok yang bersifat tidak adil, seperti anggapan suatu kelompok identik dengan kekerasan, sifat suatu suku yang kasar, dan sebagainya. Kondisi atau tanda-tanda tersebut merupakan gejala yang dapat menjadi faktor pemicu terjadinya disharmonis atau kejadian disharmonis ini di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tantangan disharmonis dalam masyarakat dapat dikelompokkan menjadi beberapa kondisi sebagai berikut. 1. Disharmonis antar suku, yaitu pertentangan antara suku yang satu dengan suku yang lain. Perbedaan suku seringkali juga memiliki perbedaan adat istiadat, budaya, sistem kekerabatan, norma sosial dalam masyarakat. Pemahaman yang keliru terhadap perbedaan ini dapat menimbulkan disharmonis dalam masyarakat. 2. Disharmonis antar agama, yaitu pertentangan antar kelompok yang memiliki keyakinan atau agama berbeda. Disharmonis ini bisa terjadi antara agama yang satu dengan agama yang lain atau antara kelompok dalam agama tertentu. 3. Disharmonis antara ras, yaitu pertentangan antara ras yang satu dengan ras yang lain. Pertentangan ini dapat disebabkan sikap rasialis, yaitu memperlakukan orang berbeda-beda berdasarkan ras. 4. Disharmonis antar golongan, yaitu pertentangan antar kelompok dalam masyarakat atau golongan dalam masyarakat. Golongan atau kelompok dalam masyarakat dapat dibedakan atas dasar pekerjaan, partai politik, asal daerah, dan sebagainya. Sikap ASN dalam keanekaragaman berbangsa berdasarkan pandangan dan pengetahuan mengenai keanekaragaman bangsa dan budaya, sejarah pergerakan bangsa dan negara, konsep dan teori nasionalisme berbangsa, serta potensi dan tantangannya, maka sebagai ASN harus memiliki sikap dalam menjalankan peran dan fungsi pelayanan masyarakat. ASN bekerja dalam lingkungan yang berbeda dari sisi suku, budaya, agama, dan lain-lain. Ada 3 hal yang dapat menjadi acuan untuk membangun budaya tempat kerja nyaman dan berenergi positif. Ketiga hal tersebut adalah membuat tempat kerja yang berenergi. Sebagian besar karyawan atau orang dalam organisasi menghabiskan separuh hidupnya di tempat kerja. Untuk itu, tempat kerja harus dibuat sedemikian rupa agar karyawan tetap senang dan nyaman saat bekerja. Tata ruang yang baik dan keberadaan ruang terbuka sangat disarankan. Desain ruang terbuka dapat meningkatkan komunikasi, hubungan interpersonal, dan kepuasan kerja, sekaligus optimal mengurangi terjadinya disharmonis yang disebabkan kurangnya komunikasi. Memberikan keleluasaan untuk belajar dan memberikan kontribusi. Selalu ingat, dalam sebuah organisasi Anda bukan satu-satunya orang yang menjalankan alur produktivitas. Ketika Anda sudah mentok, ada baiknya Anda mencari ide dari orang-orang yang berada dalam tim. Hal tersebut mampu meningkatkan keterlibatan dan rasa memiliki karyawan dalam sebuah bisnis atau organisasi. Berbagi kebahagiaan bersama seluruh anggota organisasi. Tak dapat dielakkan jika pendapatan adalah salah satu motivator terbaik di lingkungan kerja. Demikian juga rasa memiliki. Dengan membagi kebahagiaan dalam organisasi kepada seluruh karyawan dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan meningkatkan antusiasme para karyawan. Perilaku ASN, penerapan sikap berperilaku yang menunjukkan ciri-ciri sikap harmonis tidak hanya saja berlaku untuk sesama ASN atau lingkup kerja, namun juga berlaku bagi stakeholders eksternal. Sikap perilaku ini ditunjukkan dengan toleransi, empati, keterbukaan terhadap perbedaan.
Oleh karena itu, perlu ada perubahan mindset dari seluruh pejabat publik. Perubahan mindset ini merupakan reformasi birokrasi yang paling penting, setidaknya mencakup 3 aspek penting, yakni pertama, berubah dari penguasa menjadi pelayan. Kedua, merubah dari wewenang menjadi peranan. Ketiga, menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah. Demikianlah pemaparan singkat core value nilai-nilai dasar ASN, yaitu harmonis. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.